Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Sartika dan teman saya Jimmy Janata. Kami dari kelompok 2 yang akan menyampaikan makalah kami yang berjudul Hadis tentang Tujuan Menuntut Ilmu. Nah, terlebih dahulu saya akan menyampaikan tentang tujuan dari menuntut ilmu. Langsung saja, menuntut ilmu itu memang wajib dan penting bagi setiap orang. Sejak balita, kita itu sudah mulai diajarkan beberapa ilmu oleh orang tua kita. Bahkan dari masih dalam kandungan pun kita sudah mendapatkan berbagai macam ilmu, baik itu ilmu pengetahuan agama, alam, sosial, ataupun yang lainnya. Nah, di dalam masyarakat kita sekarang ini, tak jarang kita melihat orang itu berlomba-lomba menuntut ilmu dengan alasan agar mendapatkan pekerjaan yang layak nantinya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu itu diartikan sebagai pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan itu, atau pengetahuan atau kepandaian tentang soal duniawi, akhirat, lahir, batin, dan sebagainya. Dapat dijelaskan bahwa orang berilmu itu memiliki tujuan agar semakin takut atau dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, juga agar mendapatkan ilmu yang mampu mengalahkan hawa nafsu serta menghancurkan syahwat. Karena itulah Nabi berdoa, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat." Nah, jadi pada dasarnya tujuan utama dari menuntut ilmu itu ialah agar manusia lebih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk dapat memberi manfaat bagi makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla. Nah, tujuan lain daripada menuntut ilmu itu juga dinyatakan Habib Zain Ibnu Ibrahim Ibnu Smith dalam Al-Fawaid Al-Mukhtaharah, untuk menjaga agar hati terus hidup tidak mengalami kematian, seperti halnya orang sakit akan mati jika tidak memakan atau meminum obat. Kematian hati dapat terjadi jika selama 3 hari tidak mendapatkan siraman hikmah atau ilmu dan nasihat. Nah, sekian penyampaian dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jimmy Janata, izin menyambung materi dari saudari Yeni tadi, yang bagian B, hadis tujuan dari menuntut ilmu. Hadis pertama, telah dimaklumi bahwa mencari ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Dalam masalah ini tidak ada tawar-menawar. Ia wajib menuntut ilmu untuk beramal berdasarkan ilmu yang didapatnya. Setelah itu ia pun mempunyai kewajiban untuk menyebarkan atau mendakwahkan ilmu yang telah dipelajarinya dan diamalkannya tadi. Penuntut ilmu memiliki banyak keutamaan yang mungkin tidak akan dimiliki oleh orang yang tidak menuntut ilmu. Antara lain, Allah Ta'ala akan meninggikan derajatnya untuk orang yang menuntut ilmu tadi. Selanjutnya, yang kedua, ilmu adalah warisan para nabi. Yang ketiga, tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan untuk orang yang menuntut ilmu itu. Yang keempat, ilmu adalah salah satu jalan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, para malaikat, makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini, sampai ikan-ikan yang ada di dasar laut pun ikut memohonkan ampun untuk orang yang menuntut ilmu. Yang terakhir, orang berilmu jika dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah bagaikan bulan purnama dibanding bintang-bintang di langit. Jadi orang berilmu ini sangat luar biasa dibandingkan orang yang hanya ahli ibadah. Di samping itu, seorang muslim mempelajari ilmu lalu mengajarkan kepada saudaranya, sesungguhnya mereka telah bersedekah dengan sebaik-baik sedekah. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, afdalus sadaqati ayyata'allama mar'ul muslimu aliman thumma yu'allimu ukha'ul muslima. Artinya, sedekah yang paling utama adalah seorang muslim yang mempelajari salah satu disiplin ilmu,
kemudian mengajarkannya kepada saudara sesamanya atau sesama muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Selanjutnya hadis yang kedua, baik saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Man su'ila an ilmi fatakamahul jamahullah yalijami min nari yaumal qiyamah. Artinya, barang siapa ditanya mengenai suatu ilmu dan ia menyembunyikannya, maka ia akan dicambuk dengan cambuk dari api neraka pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Abu Daud. Di masa sekarang ini kita sangat membutuhkan tipologi ulama-ulama akhirat terlahir kembali, tipe ulama sekaligus pejuang. Oleh karena itu, saya menamainya dengan istilah ulama akhirat. Ulama akhirat adalah ulama yang mendedikasikan segala amanah ilmu yang dimilikinya untuk perjuangan menuntaskan umat dari kegelapan menuju cahaya ilahi. Sekarang ini kondisi umat Islam telah betul-betul terjajah, baik terjajah secara fisik maupun pemikirannya. Penjajah kufur telah menduduki negeri kaum muslimin dengan melakukan hard power maupun smart power. Hard power dilakukan dengan menjajah secara militer, merampas kekuasaan negeri Islam, menghabisi ribuan nyawa serta merobek-robek harga diri umat Islam. Smart power juga ditempuh dengan melakukan kerjasama komprehensif di berbagai bidang, di mana sejatinya adalah untuk hegemoni yang sifatnya soft untuk mengendalikan atau merampas ekonomi dan kekuasaan politik negeri-negeri Islam. Fenomena ini harus disadari oleh para ulama. Mereka tidak boleh terlena dengan fasilitas keilmuannya dengan membatasi diri di dinding-dinding universitas, terlena dengan mengejar jenjang status keilmuannya, bangku-bangku pesantren dengan ribuan santri atau jabatan organisasi masanya, hingga menutup mata terhadap kondisi umat yang terpuruk sekarang ini. Sekarang ini umat membutuhkan sosok ulama pejuang yang rela mengorbankan hidupnya yang pendek terlibat dalam perjuangan dakwah untuk membebaskan umat dari penjajahan negara-negara kufur. Mungkin itu saja penjelasan materi dari kelompok 2. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Saya tutup. Wallahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.